Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Rosia Fiudolia Saragi da Costa. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Immanuel Blingu, Bangka Belitung, sekaligus pelayanan di Pospelkes Benih RAB. Jarak yang ditempuh dari induk GPIB Jemaat Immanuel Blingu ke Pospelkes Benih RAB kurang lebih 20-25 kilo. Saat ini saya berada di gedung gereja Pospelkes Benih RAB. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita beristirahat, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, karena di sepanjang hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan dengan kasih dan damai sejahtera untuk melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita. Karena itu, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai sepanjang hari ini untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Dan kami akan beristirahat. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar supaya kami semakin diberkati oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17, yang menyatakan sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu, satu kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapatkan bagian dalam satu roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tetap setia memelihara kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, saya akan mengawali renungan malam hari ini dengan sebuah cerita singkat. Ada seorang pemahat patung Kristus yang bernama Thor Farson di sekitar tahun 1789 sampai 1836 di Copenhagen, Denmark. Thor Farson ini diminta untuk membuat patung Kristus. Patung Kristus yang dibuatnya lebih terkenal dibandingkan patung-patung Kristus yang lainnya. Setelah Thor Farson memahat patung Kristus, ia ditawari dengan bayaran yang lebih besar daripada memahat patung Kristus yang terkenal itu. Akan tetapi, sahabat-sahabat GPIB, Thor Farson menolak tawaran tersebut meskipun bayarannya lebih mahal dari memahat patung Kristus yang sudah dia buat. Mengapa? Mengapa Thor Farson menolak proyek pembuatan yang bayarannya lebih mahal dari patung Kristus? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jawaban Thor Farson adalah tangan yang sudah memahat patung Kristus tidak pernah dapat memahat patung dari dewa-dewa penyembah berhala. Itu adalah jawaban Thor Farson ketika ia menolak untuk memahat patung-patung dewa berhala. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari cerita Thor Farson ini, menolak tawaran yang menggiurkan dengan sejumlah uang yang banyak, membuat patung dewa-dewa berhala. Karena bagi Thor Farson, ia tidak ingin mengotori sekaligus tidak ingin mendukung adanya penyembahan-penyembahan berhala. Dalam bacaan kita malam hari ini, Rasul Paulus memperingatkan jemaat Kristen di Korintus
untuk jauhi penyembahan berhala, sebagaimana yang dituliskan di ayat yang ke-14. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus memperingatkan jemaat Kristen di Korintus agar mereka menjauhi penyembahan berhala? Konteks jemaat Kristen di Korintus pada saat itu, mereka hidup di antara para penyembah-penyembah berhala. Sehingga peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, agar jemaat Kristen di Korintus tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi terhadap penyembahan-penyembahan berhala yang pada saat itu mereka ada di dalamnya. Sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat Kristen di Korintus bersikap arif, bersikap bijak sebagai orang-orang yang arif untuk mempertimbangkan perkataan Rasul Paulus. Perkataan Rasul Paulus tentang jamuan kudus sebagaimana yang dituliskan di ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Jamuan kudus Allah ini disimbolkan dengan anggur dan roti. Dan jamuan kudus Allah adalah jamuan yang memberikan makna tentang keselamatan kepada umat tebusannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan Rasul Paulus untuk menjauhi penyembahan berhala adalah peringatan bagi kita sekalian. Tanpa kita sadari ataupun kita sadari bahwa penyembah-penyembah berhala di era modern juga ada dalam kalangan orang-orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang memberhalakan kekayaannya. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang memberhalakan jabatannya. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang memberhalakan intelektualnya. Tanpa disadari, kita sebagai orang Kristen sudah memberhalakan sesuatu yang bersifat duniawi. Itulah yang pada akhirnya sama seperti kata Rasul Paulus, kita telah mencobai Kristus. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita harus berani, berkomitmen untuk menolak atau menjauhi sikap yang mengarah kepada penyembahan berhala. Sebagaimana cerita di awal, Thorvaldsen yang tidak mau mengotori tangannya untuk membuat patung-patung berhala. Begitupun dengan kita sebagai orang Kristen, tidak mengotori iman kita dengan menyembah berhala atau dengan memberhalakan apa yang kita miliki. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa. Kita adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Karena itu kita harus bersikap bijak, tidak mengotori iman dengan memberhalakan apapun yang pada akhirnya kita menjadi penyembah berhala, melainkan ketaatan kita dalam menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
untuk firman-Mu yang mengingat dan memperingatkan kepada kami, agar supaya kami tidak menjadi penyembah-penyembah berhala. Kami harus menjauhi penyembahan berhala dalam kehidupan beriman kami, karena hanya satu penyembahan kami adalah kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mau merebahkan tubuh kami dengan segala keletihan, kelelahan kami ketika sepanjang hari kami telah melakukan segala aktivitas. Tapi sebelum kami beristirahat, kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, selimutkanlah kami dengan cinta kasih-Mu. Dan esok hari atas perkenanan Tuhan, kami boleh dibangunkan untuk kembali melihat karya Tuhan dan juga kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GBIB, Tuhan Yesus memberkati.